Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom. Ya, kita bersyukur pada Tuhan pada pagi hari ini kita dapat kembali untuk mengadakan ibadah. Dan hari ini khususnya kita merayakan ibadah Natal, yaitu kelahiran Tuhan Yesus yang datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita. Jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, saya akan membacakan beberapa warta yang terdapat di layar, ya, bisa di next. Ya, oke. Baca Gali Alkitab akan kembali diadakan pada hari Rabu 27 Desember 2023 jam 5 sore. Ya, yang akan diadakan di gereja kita. Diharapkan jemaat sekalian, jam 6 sore. Diharapkan jemaat sekalian dapat ikut hadir di dalam baca Gali Alkitab ini. Dan untuk penjemputan bisa mengonfirmasi ke Pak Yun. Ya, sekali lagi, baca Gali Alkitab akan diadakan pada hari Rabu 27 Desember jam 6 sore. Itu saja pengumuman pada pagi hari ini. Mari jemaat sekalian, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita, mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kami minta untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 92, Hai Malaikat dari Sorga. Kita nyanyikan sama-sama lagu ini. Hai malaikat dari sorga, mengunjungi dunia, bawa kabar penuh suka, juru selamat lahirlah. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Kedua, Hai Gembala yang menjaga domba-Mu di Efrata, Allah beserta manusia, mari menyaksikannya. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Musik saja. Kita akan menyanyikan bait yang ketiga, Hai Majus dari Timur. Hai Majus dari Timur, negerimu tinggalkanlah. Cari dan sembah Sang Raja, ikut sinar bintangnya. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Hai kaum sekalian yang menunggu dengan hati sepenuh, tiba tilikan Allahmu dalam putranya kudus. Mari datang dan menyembah Yesus Kristus Sang Raja. Jemaat sekalian, ibadah ini dilandaskan dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Kita akan mendengarkan nats pemuka pada pagi hari ini yang diambil dari Mazmur
pasal 118 ayat yang ke-26. Mazmur 118 ayat yang ke-26 yang berbunyi demikian. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Mari sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari KBBK nomor 118, Yesus Mencariku. Dengan hati yang datang di hadapan Tuhan, kita nyanyikan sama-sama. Yesus Kristus lahir di Betlehem, terbaring di paludan yang hina. Oh, betapa ajaib anugerahnya, Yesus mencariku. Yesus mencariku. Yesus mencariku. Oh, betapa besar anugerahnya, Yesus mencariku. Bait yang kedua. Yesus Kristus mati di Kalvari, Dia mati untuk tebus dosaku. Oh, besarlah rahmat dan kasih-Nya, Yesus menebusku. Yesus menebusku. Yesus menebusku. Oh, besarlah rahmat dan kasih-Nya, Yesus menebusku. Musik saja. Kita nyanyikan bait yang ketiga, Yesus Kristus kan kembali. Yesus Kristus kan kembali untuk menyambut umat-Nya. Oh, betapa mulianya kembali, Yesus menyambut. Yesus menyambut. Yesus menyambutku. Yesus menyambutku. Oh, betapa mulianya kembali, Yesus menyambutku. Mari kita masuk ke dalam doa pengakuan dosa. Mari saya beri waktu kepada jemaat sekalian untuk kita datang di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita, mengakui setiap dosa yang telah kita perbuat. Ya Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami dapat datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, tapi kami sadar dalam setiap kehidupan kami tak pernah hentinya kami berbuat dosa, ya Bapa. Mungkin tanpa kami sadari, tutur kata kami telah menyakiti hati sesama kami. Engkau melihat hati kami, ya Bapa. Engkau tahu segala sesuatu dosa yang telah kami perbuat. Tapi kami bersyukur karena Kristus telah mati bagi kami, menanggung setiap dosa dan penghilang kami.
Terima kasih Bapa karena karya anak-Mu yang tunggal yang telah mati bagi kami. Dan kiranya ya Bapa, kami dapat dimampukan dalam menjalani kehidupan kami untuk senantiasa hidup seirama dan selangkah di dalam firman-Mu dan hidup di dalam tuntunan Allah Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa ucap syukur. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan berita anugerah. Berita anugerah pada hari ini diambil dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20 yang berbunyi demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri? Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Coba kita berikan salam damai satu pada yang lainnya. Sambil kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu Tuhan penuhiku dengan firman. Dan setelah itu vokal grup Himas saya persilakan untuk membawakan persembahan pujian bagi kita semua. Tuhan penuhiku dengan firman. Kita nyanyikan sama-sama lagu. Tuhan penuhiku dengan firman. Musik saja. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Tuhan penuhiku dengan firman. Kita nyanyikan sama-sama lagi. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Hidupku banyak bercanda ku bawa ke sungai-Mu. Tuhan penuhiku dengan firman-Mu. Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari vokal grup Himas. Saya persilakan. Seorang anak
Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan pembacaan dan pemberitaan firman ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap kami pada waktu kami membaca, pada waktu kami mendengar, pada waktu kami merenungkan. Biar Roh Kudus-Mu yang hadir di dalam diri kami boleh berbicara kepada kami, mengingatkan kami akan kehendak Tuhan, dan memberikan kami kekuatan supaya kami dimampukan untuk hidup di dalamnya. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, selamat pagi. Semua selamat pagi. Oh ya, puji Tuhan, ternyata ada orang ya. Mari bersama-sama kita baca satu bagian Alkitab. Sorry. Dari Ibrani pasal yang pertama. Ibrani pasal yang pertama, ayat yang diberikan kepada saya itu Ibrani pasal pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan baca dalam Alkitab terjemahan baru edisi 2, ya, edisi 2 tahun 2023. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Ibrani 1:1-9, Allah berfirman dengan perantara anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Melalui Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya, dan menopang segala sesuatu yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Setelah selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih istimewa daripada nama mereka. Sebab kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, engkaulah anakku, hari ini aku telah menjadi bapamu, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Lagi pula, ketika Ia membawa anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Tentang malaikat-malaikat Ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi api. Tetapi tentang anak Ia berkata, tahtamu, ya Allah, tetap untuk selusia dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sukacita, melebihi teman-teman sekutumu. Demikian firman Tuhan yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Hosea, Maranatha. Saudara kasih Tuhan, seandainya Bapak, Ibu, dan Saudara diberi peran ya untuk menjadi Yesus dalam sebuah film atau drama, bagaimanakah Anda semua bisa menghayati peran seperti itu? Tantangan seperti ini, saudara-saudara yang kasih Tuhan, dialami oleh seorang yang bernama Bruce ya. Dia ditunjuk untuk memerankan Yesus di dalam film Matthew pada tahun 1993. Udah lama sekali filmnya ya. Dia menyadari bahwa peran sebagai Yesus itu sesuatu yang penting, dan penonton menunggu-nunggu bagaimana dia bisa memerankan Yesus lewat penampilannya dalam film tersebut. Dan dia merasa terbebani, berat bebannya, sebab dia takut kalau peran yang dia berikan ya tidak benar menggambarkan Yesus.
Kalau peran yang dia jalankan tidak bisa menggambarkan sosok Yesus yang sebenar-benarnya seperti yang digambarkan oleh Injil Matius, maka sebagai seorang Kristen, dia berlutut dan berdoa, minta hikmat daripada Tuhan, supaya dia bisa memerankan peran tersebut dengan benar. Pertanyaan saya, apakah Anda juga mempunyai pemikiran seperti itu untuk mewujudkan gambar Yesus di dalam hidup kita? Setelah berdoa sekian lama, Bruce membaca Alkitab. Dia membaca Perjanjian Baru, dan dia tiba pada kitab Ibrani. Dan di dalam kitab Ibrani lah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, dia begitu tersentuh oleh gambaran penulis Ibrani tentang Yesus. Dan dia mendapatkan sebuah ide bagaimana bisa memerankan Yesus di dalam di dalam film yang akan dia perankan. Bapak Ibu mungkin mengenal yang namanya Yesus ya, yang tersenyum. Ya. Yesus yang tersenyum. Ini sebenarnya Bruce memerankan Yesus yang tersenyum, mau menggambarkan Yesus yang penuh sukacita. Yesus yang walaupun harus menderita di dalam dunia ini, tetap memerankan lakon penderitaan itu dengan sukacita. Yesus yang penuh dengan ketaatan. Yesus yang penuh dengan sukacita pada waktu dia harus menjalankan ketaatan kepada Tuhan. Bahkan sampai naik ke atas kayu salib pun, saudara-saudara kasih Tuhan, Bruce tetap menggambarkan Yesus yang tersenyum tersebut. Yesus yang tersenyum. Bruce terkenal dengan Yesus yang tersenyum. Dia bisa menggambarkan sosok Yesus yang penuh dengan sukacita pada waktu menjalankan misi Allah, pada waktu menyatakan Allah di dalam kehidupannya, di dalam dunia ini. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Apakah kita juga menjalankan peran yang penuh dengan sukacita pada waktu kita diminta untuk mengekspresikan karakter-karakter Allah di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu, kitab Ibrani yang kita baca tadi merupakan sebuah kitab yang sangat indah menggambarkan tentang sosok Yesus. Di dalam pembukaan pasal 1 tersebut digambarkan bagaimana Yesus, bagaimana dikatakan bahwa Allah sudah berulang kali menyatakan dirinya, menyatakan firman-Nya melalui para nabi. Kita tahu di dalam Perjanjian Lama Allah mengutus nabi-nabinya untuk menyampaikan firman-Nya, memberitakan isi hati Tuhan, menyampaikan nubuat-nubuat, menyampaikan apa yang mau Tuhan lakukan di dalam kehidupan manusia sepanjang kehidupan mereka. Allah tidak hanya mengutus nabi-nabi, kadang-kadang dia juga mengutus malaikat-malaikat untuk menyampaikan firman Tuhan. Malaikat datang kepada Abraham, malaikat datang kepada Yosua, malaikat datang kepada Musa, malaikat datang kepada orang-orang tertentu, Gideon dan lain sebagainya, untuk menyampaikan kabar sukacita daripada Allah, untuk menyampaikan firman Tuhan. Tetapi di zaman akhir ini, kata penulis Ibrani, mulai dari Perjanjian Baru, penulis Ibrani mengatakan Allah tidak hanya sekedar memakai para nabi untuk melukiskan dirinya. Allah tidak hanya memakai para malaikat untuk menyampaikan firman-Nya. Tetapi sekarang ini, dari zaman Perjanjian Baru sampai dengan sekarang di zaman akhir ini, Allah memakai Yesus Kristus untuk menggambarkan sosok Allah yang sesungguhnya. Bagaimana Yesus menggambarkan sosok Allah sesungguhnya di dalam kehidupannya selama di bumi? Kita melihat bagaimana Yesus menjalankan kehidupannya. Dia adalah Allah yang mulia, turun berinkarnasi menjadi manusia dalam wujud seorang bayi yang kemudian bertumbuh. Artinya
Ini mau memberitahukan kepada kita, Allah kita itu Allah yang taat asas. Dia tidak tiba-tiba datang ke dunia dalam bentuk raksasa, ya, atau dalam bentuk yang sudah gede, tidak. Tapi dia datang ke dalam dunia, menjelma menjadi manusia, mengambil resiko yang penuh dengan apa? Luar biasa. Bisa nggak di tengah jalan ketika Maria menghamil Yesus, lalu kemudian keguguran? Bisa. Kemarin keluarga jemaat kami, ya, ada anak jemaat kami, dia bukan anggota, dia Katolik, lalu memberikan kabar bayi yang dikandungnya 5,5 bulan, 6 bulan, tiba-tiba harus lahir sebelum waktunya. Sebab tiba-tiba terjadi pembukaan 1, lalu dalam waktu hitungan 2 jam pembukaan 5, dan jam 11 malam lahir. Bayi cuma setengah kilo, nggak bisa bertahan lama. Tadi pagi dapat kabar sang baby itu menghirup nafas cuma sekitar 6 jam, lalu kemudian meninggalkan dunia ini. Ada risiko juga Yesus menghadapi hal seperti itu. Risiko dibunuh oleh Herodes, risiko mengalami sakit penyakit, segala risiko. Tetapi Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bayangkan, Allah mengambil resiko itu mewujud di dalam diri manusia yang penuh dengan kelemahan, lahir untuk menyatakan dirinya kepada kita manusia. Allah di dalam Yesus tidak hanya sekedar mengambil resiko, tetapi dia juga menggambarkan siapakah diri Allah yang sesungguhnya. Bukankah Alkitab menggambarkan karakter Kristus yang sungguh-sungguh luar biasa? Dia begitu rendah hati, begitu penuh dengan kasih. Ketika seorang perempuan yang kedapatan berzina mau dihukum mati oleh orang-orang banyak pada waktu itu, dan memang hukumannya adalah rajam batu sampai mati. Kalau zaman sekarang beda, ya. Kalau orang hamil di luar nikah, oh bangga sekali. Ya, mereka sebut apa? Kasih down payment dulu, ya. Kasih uang muka dulu. Bangga sekali. Ya, seolah-olah tidak merasa bersalah. Zaman dulu hamil di luar nikah, hukumannya apa? Mati, ditimpukin batu sampai mati. Enak nggak ditimpukin batu? Enggak, ya. Tapi Yesus dengan penuh kasih mengampuni perempuan itu. Mereka tidak menimpuki kalian kamu batu, aku juga tidak menghukum kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa. Yesus menunjukkan karakter yang sungguh-sungguh luar biasa. Itulah karakter sejati daripada Allah yang dinyatakan oleh Kristus di dalam kehidupannya. Tidak hanya sampai di situ, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan. Karakter yang lain yang Yesus tunjukkan bukan hanya sekedar kasih, tetapi kasih yang berkorban ketika dia naik ke atas kayu salib. Waktu Yesus naik ke atas kayu salib, gambarannya itu bukan gambaran yang enak, loh, ya. Emang ada kayak sekarang di Filipina, kalau orang naik, kalau di negara-negara Katolik, ya, mereka biasanya kalau Jumat Agung kan ada ini kan, ya, Jumat Agung Paskah, ada penyaliban, ada orang yang di timur, kayaknya di timur juga ada, ya, di mana, di Pulau Flores, ya, di Larang Tukang, ya. Saya belum pernah ke sana tuh, ya. Sudah sampai ke Flores tapi belum pernah mampir ke Larang Tukang. Satu kali pengen, ya. Memang waktu dipantekin pakai paku, lalu kemudian orang itu bilang, jangan kencang-kencang, pelan-pelan aja, ya. Lalu suntik dulu, ya, supaya tidak sakit, begitu. Ya, udah kasar tentara Romawi, ambil tangannya tuh, sakit. Karakter yang berkorban, dia mengalami sakit, dia mengalami penderitaan, bahkan kematian. Untuk apa? Untuk menunjukkan kasihnya
kepada manusia. Jadi Bapak Ibu, ketika penulis Ibrani menyatakan Allah, menyatakan dirinya di dalam Kristus dalam bentuk manusia, ketika dia berinkarnasi ke dalam dunia, ini tidak hanya sekedar mau menyatakan kepada kita Allah sudah ada di bumi ini, tidak. Tetapi dia menunjukkan karakter daripada Allah yang sesejatinya di dalam kehidupan ini. Termasuk kasih dan pengorbanan yang mau dia berikan kepada manusia pada waktu dia datang ke dalam dunia. Membaca bagian ini saudara-saudara yang kasih Tuhan, ketika Ibrani mengatakan Allah telah menunjukkan dirinya, menyatakan dirinya di dalam Kristus. Pada waktu saya membaca bagian ini menjadi sebuah penghiburan yang besar. Bahwa melalui bacaan Alkitab yang saya baca hari ini, melalui perjanjian baru, melalui catatan tentang Yesus yang dicatat oleh penulis-penulis Alkitab, saya boleh mendapatkan gambaran tentang siapakah Allah yang sesungguhnya. Saya boleh melihat kasih Allah. Saya boleh melihat pengorbanan Allah. Saya boleh melihat empati Allah. Saya boleh melihat bagaimana Allah peduli dan memperhatikan manusia. Saya boleh melihat gambar Allah yang sesungguhnya. Yang kalau zaman dulu sebelum dia menyatakan diri melalui inkarnasi, manusia samar-samar membayangkan Allah yang sesungguhnya. Bapak Ibu, itu yang Yesus lakukan pada waktu dia berinkarnasi datang ke dalam dunia. Pertanyaannya begini, simpel saja. Kita orang-orang percaya yang sudah melihat dan mengalami gambar Allah yang senyata-nyatanya dalam hidup kita. Yesus lahir ke dalam dunia, mati buat kita. Kita sudah mengalami kematiannya, kasihnya, perhatiannya, pemeliharaan. Bagaimana kita bisa mewujudkan gambar itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Jangan sampai, saudara. Jangan sampai orang bilang begini, Kristen itu apa? Kalau di gereja manis, kalau di gereja seperti Santo tahu ya, orang suci. Tapi kalau di dalam kehidupan sehari-hari, tanduknya itu loh panjang banget. Nanduk sana, nanduk sini, menyakiti orang. Jangan sampai seperti yang katakan oleh Mahatma Gandhi. Kira-kira katanya pada, ya Yesus itu luar biasa. Allah yang dikenal oleh orang-orang Kristen di dalam Yesus itu luar biasa, penuh dengan kasih, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi saya tidak melihat itu ada di dalam kehidupan orang Kristen. Kalau Anda dan saya ingin mewujudkan inkarnasi Kristus, kelahiran Kristus, rupa Kristus di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, apa yang Anda kenal dari Allah? Kasihnya, perhatiannya, pemeliharaannya, pengorbanannya, empatinya, simpatinya, apapun yang baik-baik daripada Allah yang Dia sudah tunjukkan. Dan biarlah Bapak Ibu, itu juga boleh menjadi sebuah keteladanan di dalam kehidupan kita. Dan kita tangkap semua itu, dan kita juga wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya pada waktu orang melihat kita, mereka juga bisa melihat gambar Allah di dalam kehidupan kita. Orang melihat kita,
Mereka juga bisa melihat cahaya kemuliaan Allah yang terpancar dari kehidupan kita. Ketika orang melihat kita, mereka bisa melihat karakter dan sifat-sifat Allah yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Tidak gampang, saya tahu. Tetapi bukankah kekristenan tidak ada yang gampang? Kalau yang gampang itu bukan Kristen. Yang gampang itu Indomie, betul nggak? Buka, ya, nggak boleh sebut merek ya. Mie instan, yang gampang itu mie instan kan? Buka, masukin ke itu, 3 menit jadi, betul nggak? Instan namanya. Kalau di dalam kekristenan, kalau kita mau wujudkan semua itu, kita butuh komitmen, kita butuh tekad, kita butuh konsistensi, kita butuh segala sesuatu yang ada di dalam diri kita, ya, untuk sungguh-sungguh menjalankan kekristenan itu, sehingga orang bisa melihat gambar Allah yang sesungguhnya di dalam kehidupan kita. Saya tidak panjang lebar hari ini. Saya mau akhiri renungan pagi ini dengan sebuah cerita. Mudah-mudahan Bapak Ibu belum pernah mendengar. Sepasang suami istri nikah, betul enggak? Kalau sudah nikah, biasanya orang tua nanya apa? Kalau sudah setahun menikah, anak, ya. Sudah punya anak belum? Sudah nikah belum? Itu pertanyaan yang horor, ya. Ya. Menakutkan pertanyaan itu, betul enggak ya? Ya, kalau belum apa yang terjadi? Biasanya anak-anak remaja, anak-anak pemuda kami yang sudah menikah ketika ditanya, gimana? Mau tanya anak ya? Belum, katanya. Langsung dia jawab begitu. Lalu kebetulan yang ini habis menikah, orang Yahudi ini habis menikah, subur. Setahun kemudian melahirkan anak. Happy nggak? Happy, mestinya kakek nenek happy, ya, keluarga besar happy, sebab yang lahir ini cucu pertama laki-laki, happy. Tapi sukacita itu tidak didapat di dalam keluarga itu. Selama 2 minggu mereka ribut gara-gara kelahiran anak. Mau tahu ributnya kenapa? Gara-gara cuma mau kasih nama ke anak ini. Orang Yahudi punya kebiasaan, kalau mau kasih nama anak, biasanya disesuaikan dengan kasih nama orang tua, betul nggak? Atau nama nenek moyangnya. Lalu yang jadi pangkal soal adalah ributnya sang suami pengen anak itu dinamakan nama bapaknya. Sang istri pengen dinamakan nama anak itu nama bapaknya juga. Nggak ada kata putus, ribut, ya, ribut terus sampai akhirnya 2 minggu setelah keributan yang besar itu mereka menghadap Rabi. Rabi, kami ributnya kenapa? Mereka cerita, ini gara-gara anak ini dilahir, ya. Lalu ributnya kenapa gara-gara anak ini? Ributnya gara-gara pengen kasih nama. Lalu sang istri bilang, saya pengen nama papa saya. Sang suami bilang, saya juga pengen nama papa saya. Di depan Rabi mereka ribut lagi. Lalu Rabi ini punya hikmat yang luar biasa. Dia tanya, kalau gitu dari tadi saya belum dengar tuh, coba sebutkan. Dia tanya kepada sang suaminya, nama bapakmu apa? Dan dia tanya kepada sang istri, nama bapakmu apa? Suami bilang, nama bapak saya Yosef. Sang istri bilang, sama, nama bapak saya juga Yosef. Jadi apa yang diributkan? Kata sang Rabi, kenapa masih ribut? Kan tinggal dikasih nama Yosef aja, kan selesai kan? Toh bapak kalian nama sama-sama Yosef. Sang suami cerita begini loh Rabi, nama boleh sama,
tapi hidup mereka berbeda. Kalau bapak saya Yosef orang baik-baik dan dermawan, guru agama di kampung, ya, majelis sinagoge. Tapi bapaknya itu loh ya, mantan perampok. Pak Rabi bisa bayangkan kan? Kalau saya kasih nama Yosef, nama mertua saya, kata sang laki-laki, loh anak saya mau jadi apa? Kan melekat di dalamnya nama Yosef. Dari mana? Dari kakek pihak perempuan. Loh kakek perempuan Yosef itu kan mantan pencuri, mantan perampok, kan tidak enak. Kalau kasih nama saya kan enak katanya, dari bapak saya, majelis sinagog. Lalu sang rabi ngomong begini, udah gini saja, kasih saja nama Yosef, tunggu dia gede jadi apa gitu. Kalau dia jadi penjahat, nah ini Yosef dari pihak mama katanya. Kalau dia jadi orang baik-baik, jadi rabi nanti, jadi orang baik-baik, jadi orang dermawan, itu Yosef dari pihak papa. Kedengaran konyol, betul nggak? Ya, konyol sekali. Tapi sebenarnya cerita ini mau mengingatkan kita satu hal, yang membuat kita, ya, makna nama itu muncul dari namanya atau dari hidup kita? Ya, hidup kita. Betul nggak? Mau kasih nama apapun di penjara sekarang banyak Petrus, betul nggak? Banyak Yohanes, ya, banyak orang-orang Kristen di situ. Kalau Anda semua pergi penjara melayani, Anda akan ketemu orang-orang Kristen. Maria Magdalena ada di situ, ya. Yusuf, ya. Bahkan di penjara di Amerika Latin nama Yesus itu juga banyak. Yang saya mau ngomong apa? Nama tidak menentukan kehidupan, betul nggak? Kehidupan kita yang menentukan apa? Kita dikenal, nama kita. Sama kita orang Kristen. Yesus di zaman akhir ini dikatakan menjadi apa? Inkarnasi Allah di dalam dunia ini. Mengapa dia disebut inkarnasi Allah? Karena selama kehidupannya, karya-karyanya, kematiannya menunjukkan karakter dan sifat-sifat Allah, kepedulian Allah di dalam kehidupan itu. Alkitab juga bilang kita orang Kristen juga adalah gambar Allah yang kelihatan di dalam dunia ini. Kita adalah garam dan terang dunia. Kita garam yang menggarami dunia, terang yang memancarkan terang Kristus, terang ilahi bagi dunia ini. Bagaimana kita bisa memancarkan terang ilahi itu? Bukan ditentukan oleh nama kita, bukan ditentukan oleh seberapa lama kita menjadi orang Kristen, bukan ditentukan seberapa banyak perjamuan kudus yang kita terima. Atau zaman sekarang nih orang baptis ngaji katanya, kalau cuma baptis percik aja ya, airnya nggak nempel katanya ya, cuma nempel di rambut aja. Mereka pergi ke mana? Ke Israel, lalu baptis ulang di Sungai Yordan. Padahal Sungai Yordan airnya aduh kotornya minta ampun ya, tapi mereka suka baptis di situ, baptis ulang di situ. Bukan juga ditentukan seberapa banyak kalian baptis ulang, sebab baptis sekali saja cukup. Ditentukan dari mana? Bagaimana kita mewujudkan apa? Firman Tuhan, karakter Tuhan di dalam kehidupan kita. Sehingga sungguh inkarnasi Allah di dalam Kristus yang menampilkan karakter Allah bagi manusia boleh sungguh-sungguh juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita yang percaya kepada Kristus yang lahir 2000 tahun yang lalu, yang malam ini dan besok kita akan ingatin, kita rayakan kelahirannya tersebut. Pada waktu kita hidup
dan menampilkan karakter Kristus, maka inkarnasi Kristus di dalam kehidupan kita boleh sungguh-sungguh dilihat oleh orang banyak, sehingga mereka mengenal kita, bukannya sekedar kita, tetapi mereka melihat wujud dan gambar Allah di dalam diri kita, seperti ketika orang-orang zaman Perjanjian Baru melihat gambar Allah di dalam Kristus. Saya berharap melalui pesan ini, Natal ini boleh kita rayakan dengan sukacita dan meriah. Tapi biarlah inkarnasi Allah di dalam Kristus yang menggambarkan sesungguhnya Allah yang sejati itu pada waktu kita peringati hari ini, boleh juga sungguh-sungguh kita tampilkan melalui kehidupan kita, sehingga orang bisa memuliakan Allah ketika mereka melihat wujud Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan, mengingatkan kami bahwa sebagai penerus-penerus Kristus di dalam kehidupan ini, kami juga mempunyai kewajiban untuk menampilkan kesejatian karakter Kristus di dalam kehidupan kami. Tolong kami. Akhir-akhir ini kami melihat bagaimana kekristenan dicaci maki, direndahkan, dan salah satu sebab karena kami orang-orang percaya yang tidak menunjukkan keteladanan gambar Kristus di dalam kehidupan kami. Tolong kami, biar melalui kelahiran Kristus yang akan kami ingati pada hari ini dan besok, kami disegarkan kembali ingatan kami bahwa ini tidak hanya sekedar perayaan, ini adalah inkarnasi Allah. Biarlah inkarnasi Allah itu juga boleh mewujud di dalam hidup kami, sehingga kami juga boleh memperlihatkan gambar Allah yang sejati. Kami serahkan jemaat tempat ini ke dalam tangan-Mu, mohon anugerah Tuhan buat mereka semua. Para orang tua, beberapa di antara mereka yang mungkin sudah menua usia dan juga terbatas, Tuhan menolong mereka, biar mereka tidak jenuh hidupnya, tapi di tengah-tengah keterbatasan mereka punya sukacita, karena Allah di dalam Kristus hadir di dalam kehidupan mereka. Biar mereka boleh menikmati damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan, melalui perhatian daripada keluarga dan orang-orang di sekitar mereka. Apa juga menyerahkan perayaan Natal malam ini akan dilaksanakan di seluruh dunia. Malam ini sama besok Tuhan juga menolong. Biar kami tidak hanya tenggelam di dalam sukacita, euforia perayaannya saja, tetapi juga makna Natal yang sesungguhnya, yaitu Kristus sudah lahir di dalam hidup kami dan lahir di dalam kehidupan orang-orang sekitar kami. Boleh sungguh-sungguh menggemakan sukacita itu, dan itu boleh sekaligus mengingatkan kami bagaimana kami sebagai orang-orang Kristen boleh terus mewartakan kabar sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga pos Pilar Melati Mas ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus menolong. Kami sungguh bersyukur untuk cinta kasih Tuhan. Ada pos di tempat ini yang boleh melayani jemaat-jemaat-Mu. Tuhan terus menolong para pengurus, jemaat, supaya boleh bahu-membahu untuk menghadirkan Kristus di tengah-tengah persekutuan mereka. Terima kasih Bapak. Dengar seru doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita bersama dengan Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasmi. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menjadi sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan.
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sana kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sah, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan, kita telah mendengarkan sharing firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Samuel. Terima kasih. Jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan memasuki ke dalam persembahan. Dan persembahan ini dilandaskan dari firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang kelima. 1 Petrus 2 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Untuk mengiringi lagu persembahan, kita akan menyanyikan lagu dari KJ 403, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru, bila dengan limpah ruah, agar genap sabdamu. Hujan berkat, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Silakan berdiri jemaat sekalian. Kita akan berdoa untuk persembahan kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga pada hari ini kami dapat memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kiranya Tuhan, persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu melalui gereja kami di tempat ini. Dan kiranya Tuhan yang menolong melalui pengurus-pengurus yang mengelola keuangan ini supaya bisa dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sambil kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari KPPK nomor 400, Beritakanlah di Gunung. Dan setelah itu pengutusan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Samuel. Oh, gembala di
Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan. Ini terimalah berkat daripada Tuhan, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus turun ke atas saudara-saudara kini dan selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat sekalian. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan sebelum itu kita akan mendengarkan pengumuman dari pengurus. Ya, persilakan.